Wahabisme sebagai salah satu faktor utama terpecah dan melemahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa Sunni, kekuatan mayoritas umat Islam, seperti kehilangan kekuatannya? Padahal Sunni adalah kekuatan utama perluasan penaklukan dan dakwah Islam, dan Sunni juga benteng pertahanan utama kekuatan Islam dari agresi musuh Islam, baik kaum salib, agresi Mongolia, dan benteng menghadapi kolonialisme Barat. Salah satu faktor berpecah dan melemahnya kekuatan Sunni adalah munculnya Wahabisme sebagai kekuatan yang memberontak terhadap Khilafah Ottoman, yang menyebabkan Khilafah Ottoman kehilangan kendali atas 3 kota suci. Makkah dan Madinah jatuh ke tangan kaum Wahabi, dan Baitul Maqdis jatuh ke tangan kolonial Inggris, lalu kemudian Zionis Israel. Dan akibatnya Khilafah Ottoman runtuh dan negeri kaum muslim terpecah menjadi negara-negara kecil yang ditaklukkan kolonialisme Eropa. Secara ideologi, Wahabisme dengan jargon kembali ke kitab dan sunnah dan memurnikan tauhid juga menjadi lawan ideologis Sunni dan menyerang simbol utama Sunni seperti akidah Asy'ari dan Maturidi sebagai akidah sesat dan tasawuf sebagai aliran bid'ah, syirik, penyembah kubur. Wahabi melancarkan tuduhan bid'ah, syirik, sesat, dan khurafat yang menyebabkan perpecahan internal Sunni yang banyak menghabiskan energi secara percuma untuk mempertengkarkan hal-hal yang remeh. Wahabi juga menyerang para ulama Sunni seperti Imam Asy'ari dan Imam Ghazali sebagai ulama berakidah sesat dan ahli bidah. Mereka mengatakan mau ikut ulama atau Rasulullah SAW, kata-kata yang mempertentangkan antara Rasulullah SAW dan para ulama pewarisnya. Wahabi juga mempertentangkan hal-hal remeh seperti kunut, tahlilan, maulid sebagai bid'ah yang mungkar dan sesat, sehingga Sunni menghabiskan energi untuk perdebatan yang tidak perlu. Wahabisme juga memframing daulah-daulah besar Islam dan pahlawannya seperti Kesultanan Seljuk dan Ottoman yang merupakan negeri Sufi, Asy'ari dan Maturidi sebagai negeri yang berakidah rusak. Padahal negeri-negeri ini adalah negeri benteng utama kaum muslimin. Bahkan ada Ustadz Wahabi memframing Sultan Muhammad Al-Fatih, seorang sultan Sunni Asy'ari penakluk Konstantinopel, sebagai sultan yang berakidah rusak dan sesat, sehingga generasi Sunni dipisahkan dari generasi pahlawan dan kejayaannya yang besar. Wahabi juga melakukan penentangan terhadap organisasi utama Sunni di negeri-negeri mayoritas Sunni seperti NU di Indonesia yang dilabeli sebagai firqah sesat, bid'ah dan syirik. Bahkan dalam medan jihad, alih-alih Wahabi memerangi Zionis Israel, justru para jihadis Wahabi melakukan destabilisasi di dalam negara-negara mayoritas Sunni dan memframing demo di Suriah dan Libya sebagai perang sektarian. Wahabisme sejak kemunculannya menjadi duri dalam daging yang memecah barisan Sunni dan menjadi lawan internal bagi mayoritas Sunni yang tanpa sadar telah kehabisan energinya untuk menghadapi Wahabisme yang justru melabeli dirinya sebagai yang paling sunnah dan menuduh Sunni lainnya sebagai ahlul bid'ah.